Hidup untuk kemanfaatan orang banyak selalu dibayar tunai dengan kebahagiaan. Masih di Kurma, kuliah Ramadan bersama Faris Beki di channel Cerita Untung. Hari ini kita bicara tentang Ramadan dan energi berbagi. Ada pertanyaan, Ustadz, ikhlas dalam berbagi itu seperti apa sih? Kok kayaknya sulit banget? Ada satu mitos ya, bahwa ikhlas itu sulit. Padahal sebenarnya tidak ikhlaslah yang sulit. Kalau kita tidak ikhlas, berarti kita mengharapkan balasan dari luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan sulit. Siapa yang dapat mengendalikan manusia? Siapa yang dapat menjamin bahwa ketika kita memberi kebaikan kepada seseorang, dia akan membalas dengan kebaikan? Itu sulit sekali. Tapi kalau kita hanya ikhlas mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita tenang sekali. Dan menjadi mudah sekali. Sebab Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya. Ada satu kaidah penting dalam hubungan kita dengan Allah. Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya. Ada satu ungkapan, zawalul kauni ahwanu 'ala Allah min an la yuhaqqiqa wu'udahu lil mu'minin. Hancur leburnya alam semesta ini lebih mudah bagi Allah daripada dia tidak menepati janjinya kepada orang-orang yang percaya. Berarti kenapa kita tidak meletakkan harapan, kita tidak mengharapkan balasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam surat Al-Insan Allah menyebutkan 3 syarat dalam berbagi. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan mereka memberi makan makanan yang masih mereka suka. Artinya kualitasnya bagus. Miskinan wa yatiman wa asira, tepat sasaran kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang tertawan. Yang ketiga adalah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami ini hanya memberi makan, berharap pahala dari Allah. Kami nggak harap apapun dari kalian, balasan apapun atau ucapan terima kasih dari kalian. Ringan hidup kita ini. Ketika kita melakukan sesuatu berharap feedback dari manusia, kita bakal kecewa. Karena ekspektasi itu selalu lebih tinggi daripada kenyataan. Tapi ketika ekspektasinya kepada Allah, Allah bilang, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Kamu berbuat baik sekecil apapun, itu pasti akan kamu lihat. Subhanallah. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk jangan takut kamu berbuat baik walaupun tidak dilihat manusia, walaupun tidak dapat pengakuan orang lain, walaupun tidak dapat pujian, walaupun semua orang tidak tahu. Nanti kamu akan lihat ketika kamu berbuat baik. Dan Allah menggunakan kata zarrah. Siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu adalah simbol ukuran yang paling kecil bagi orang-orang Arab. Dulu mereka menyebutnya biji sawi. Terus kemudian ketika ditemukan atom, maka mereka sebut atom itu zarrah. Ketika orang-orang lihat pendar-pendar cahaya itu disebut zarrah. Atom dapat dibagi-bagi lagi dalam molekul atom, mereka sebut molekul atom itu zarrah. Kamu berbuat kebaikan walaupun sekecil zarrah, kamu akan lihat. Kenapa Allah menggunakan ukuran yang paling kecil? Yang pertama untuk menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui. Allah juga Maha berterima kasih. Allah gak mungkin menyia-nyiakan apa yang kamu lakukan sekecil apapun itu. Kamu jangan takut, kamu akan dapat balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada makna lain, Allah menggunakan kata zarrah. Ini menarik. Ketika Allah menggunakan kata zarrah, ukuran timbangan atau takaran yang paling kecil, itu menunjukkan sesuatu itu harganya sangat mahal. Orang kalau jualan batu bara, ukurannya apa? 1 tonnya berapa, ya kan? Karena murah. Tapi kalau orang membeli beras, hitungannya berapa? 1 kuintal misalnya dari petani. Tapi kalau lebih mahal lagi, beli telur misalnya, berapa 1 kilonya? Tapi kalau emas, berapa 1 gramnya? Wah, semakin berharga sesuatu, takaran timbangannya menjadi semakin kecil lagi. Kita kalau beli telur, kurang
5 gram, 2 gram, kita ribut apa enggak? Enggak. Atau orang beli batu bara 1 ton, 14 ton, kurang 100 kilogram misalnya. Apakah mereka akan komplain itu? Tidak. 10 kilogram tidak komplain. Tapi kalau Anda beli emas kurang 2 gram akan ribut. Kenapa? Emas itu sesuatu yang sangat berharga. Maka satuan ukurannya lebih kecil, lebih halus lagi. Jadi ketika Allah menyebut amalan itu dengan ukuran zarrah, amal baik itu jangan kamu anggap remeh. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu menganggap remeh sedikit pun amalan kebaikan. Walaupun kamu datang ke saudaramu dalam keadaan muka berseri-seri, riang, memberikan aura positif kepada mereka, itu menjadi sedekah bagi kamu. Jadi hanya berharap pahala dari Allah justru membuat kita lebih tenang, lebih mudah hidup kita. Teman-teman, ini ada orang yang semangat banget ya. Punya pertanyaan, kalau saya melihat betapa bersihnya hati orang ini. Tidak punya duit tapi ingin tetap bersedekah. Bagaimana caranya? Berbagi itu bukan tentang kamu memiliki banyak hal, bukan. Tapi tentang ada keberlimpahan hatimu. Ada kekayaan jiwamu. Sehingga engkau ingin berbagi. Kita tadi sudah sebutkan jangan menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Pertanyaan seperti ini pernah diajukan sahabat kepada Nabi SAW. Beberapa sahabat miskin datang ke Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Orang-orang kaya itu enak banget sih ninggalin kami dalam urusan pahala. Kata Nabi, ada apa sih? Ya dong, ketika kami sholat, mereka sholat. Ketika kami puasa, mereka puasa. Ketika mereka bersedekah, kami nggak bisa sedekah. Apa kata Nabi? Bukankah setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah? Ucapan tasbih adalah sedekah. Ucapan tahmid adalah sedekah. Ucapan takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Hadis ini mengajarkan kepada kita peluang kebaikan itu ada di setiap kalangan dalam semua keadaan. Tinggal seberapa peka kita mengambil itu semua. Maka dalam hadis Bukhari dan Muslim Nabi juga menyebutkan ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Kita kan merasa masa sih cuma kasih sebelah buah kurma, ya. Kita sih mikir masa sih memberikan sebelah buah kurma itu dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Allah tidak melihat nilai. Allah melihat kesungguhan hati. Kamu cuma punya 1 buah kurma, kamu tetap mau berbagi, memberi orang lain setengah. Wah, itu luar biasa sekali. Itu tentang kebersihan hati. Itu tentang keberlimpahan mindset, ya. Mindset abundance, mindset berlimpah. Bahwa begitu kita memberi, itu menunjukkan bahwa kita ini kaya hatinya, walaupun secara materi sangat terbatas. Ada satu pertanyaan lagi di episode kali ini. Banyak sedekah katanya bikin kaya, tapi kok tidak kaya-kaya? Kita ini bersedekah untuk apa? Kita bersedekah hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan beberapa keutamaan melakukan amal-amal tertentu, itu jangan dijadikan tujuan, tapi dia hanya sebatas motivasi. Jadi ketika Allah menyebutkan satu manfaat dari amalan, itu jangan pula membuat kita melakukan amalan karena itu, gitu. Itulah yang kemudian orang-orang menjadi salah kaprah. Ngelihat rumah bagus ngomongnya disolawatin aja. Ngelihat mobil bagus disolawatin aja. Memang solawat itu menjadi pembuka doa agar dikabulkan. Tapi betapa murahnya harga solawatmu kepada Nabi kalau diukur dengan materi seperti rumah atau mobil. Segala sesuatu yang memiliki price tag-nya berarti barang murah. Dulu ketika kita masih kuliah, kita lihat baju harga berapa. Misalnya harga 1 juta, harga 1 juta, mahal sekali. Tapi ketika Anda sudah kerja, mapan, bisnis ada maju, Anda lihat baju harga 5 juta, harga 7 juta, jadi murah. Ini hanya tentang waktu, hanya tentang bagaimana keadaan kita melihat sesuatu. Tapi kalau sesuatu itu tidak ada harganya, tag harganya, maka itulah sesuatu yang mahal. Jadi, kalau kita menukar salawat dengan rumah, murah sekali salawat kita. Sebab keutamaan bersalawat kepada Nabi itu jauh melampaui itu. Sama dengan orang berkata, ya Allah, aku itu sudah sholat duha, sudah rajin puasa Senin Kamis, kok nggak kaya-kaya? Subhanallah.
Allah memberimu rizki, gerak hati untuk taat, sholat duha, puasa sunnah, itu jauh lebih berharga daripada harta. Buktinya Allah hanya berikan gerak hati untuk taat itu kepada hamba-hamba pilihan. Sementara harta Allah juga berikan kepada orang-orang kafir, ahli maksiat, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi janji Allah, ketika seorang memberi, Allah akan balas dengan 700 kali. Minimal segitu. Tapi Allah juga membalas tanpa perhitungan. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Makin kuat kejujuranmu, makin kuat pula impact amalmu dalam kehidupanmu. Tonton terus Kurma dan semoga bermanfaat. Anda juga dapat menjadi penyambung kemanfaatan ini dengan menyebarkannya kepada orang lain. Jadilah penggerak kebaikan, maka pahala akan sama dengan yang lain. Bersama saya Faris Beki di Cerita Untung.